Kita mulai Pak Bobi ya. Ya, Pak. Jadi aku coach, Pak Iya. Ipal coach. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, Pak. Izin Pak Bobi untuk siang ini ada waktu untuk kami mau sedikit bercerita dengan Pak Bobi tentang permasalahan yang sedang kami hadapi, yang kami temukan di kelas yang kami ajarkan. Ya, kira-kira ini ada masalah apa, Pak, yang sedang Pak Ipal alami di kelas sekarang? Gini Pak Bobi, kami dalam beberapa waktu belakangan ini, Ya, Pak. kami merasa bahwa siswa di kelas yang kami ajarkan itu kurang semangat mengikuti pembelajaran yang kami laksanakan di kelas. Sehingga hasil belajarnya setelah kami melakukan asesmen, hasil belajar dari siswa-siswa yang kami ajarkan di kelas itu kebanyakan siswa belum mencapai ketuntasan belajar, belum mencapai KKM. Iya. Harapan Bapak ya, Pak. Iya, jadi kami pada hari ini pengen atau mau berkonsultasi dengan Pak Bobi, mungkin apa yang mungkin bisa kami lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Iya, Pak. Jadi saya tangkap dari apa yang ingin Pak Rusipal sampaikan pada kesempatan ini, jadi minat belajar siswa yang kurang pada pembelajaran Bapak ya, Pak. Ya, fisika, pelajaran fisika. Kalau boleh kami tahu, Pak, menurut Bapak sendiri pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu kalau poin 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa, Pak, sekarang? Mungkin kalau boleh kami memberikan poin terhadap pembelajaran yang kami lakukan sendiri, mungkin kami baru dapat memberikan poin sekitar 6. Itu menurut penilaian kami. Iya, Pak. Artinya kalau menurut Pak Ipal di sini baru 6, artinya masih banyak yang harus kita Pak. Kita perbaiki ya, Pak. Iya. Kira-kira dalam pembelajaran Bapak sudah menerapkan IT belum, Pak, dalam pembelajaran Bapak? Nah, itu memang Pak Bobi, memang selama ini dalam pembelajaran yang kami memang masih cenderung menggunakan model pembelajaran yang sifatnya itu konvensional, yaitu pembelajaran yang hanya menggunakan media berupa buku teks. Sudah itu kami banyak menggunakan metode ceramah dan sedikit kami menggunakan metode diskusi. Nah, selebihnya kami memang belum mencoba untuk menggunakan model pembelajaran lain, termasuk juga menggunakan media lain. Jadi Pak, mungkin tadi kan Bapak Rusipal bilang kalau Bapak itu kan masih menggunakan metode konvensional ya, Pak? Iya. Terus juga kalau saya tangkap dari pembicaraan Bapak tadi kan mungkin Bapak juga kan kurang memvariasikan ya, Pak? Memvariasikan pembelajaran yang Bapak ajarkan. Pak Ipal ngajar fisika kan? Iya, Pak. Iya, jadi ini setahu kami ya, Pak. Fisika ini agak rumit ya, Pak ya. Karena inilah yang rukun IPA yang fisika ini kan lumayan banyak rumus-rumusnya ya, Pak. Iya, Pak Bobi. Jadi mungkin siswa itu butuh sesuatu yang baru ya, Pak. Karena apalagi sekarang kan siswa sudah zaman Z sekarang, Pak. Jadi mungkin harus berbasis IT.
Mungkin kalau kami ke depannya menggunakan mungkin model pembelajaran yang mungkin ya seperti model pembelajaran yang seperti problem based learning atau pembelajaran mungkin berbasis IT, mungkin kami rasa mungkin anak-anak mungkin lebih termotivasi dan lebih semangat untuk Iya, iya. pembelajaran fisika. Mungkin seperti itu. Ya mungkin benar sekali Pak. Kalau Bapak tadi kan dari awal mungkin minat belajar kurang, Bapak juga kan masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Kira-kira dari permasalahan tadi, rencana Pak Ipal ke depannya gimana? Mau melakukan pembelajaran kira-kira? Rencananya saya mungkin mencoba untuk mencari model-model pembelajaran yang baru seperti mungkin problem based learning, mungkin pembelajaran jigsaw, atau mungkin pembelajaran berbasis proyek atau project, atau mungkin kami mencoba untuk membuat media-media pembelajaran yang berbasis IT, seperti mungkin PowerPoint, mungkin berupa media video, yang mungkin bisa nanti kami gunakan untuk pembelajaran sebagai media pembelajaran di kelas mungkin. Mungkin lebih diarahkan ke gaya belajar anak lagi ya Pak ya. Karena fisika ini kan tidak semuanya mungkin senang kan. Jadi kita punya trik-trik itu atau betul kata Pak Ipal tadi kan harus harus membuat media-media yang berbasis IT tadi kan. Ya, benar, mungkin kami kedepannya berusaha untuk di samping memang mencari model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan mungkin minat anak, ya mungkin karakteristik anak atau peserta didik, seperti tadi yang mungkin kami sampaikan, ada yang mungkin berbasis visual atau yang lebih cenderung ke visual, Iya Pak. dan berbasis mungkin ke Kinestetik. audio, Iya. dan mungkin yang berbasis kinestetik atau yang cenderung ke kinestetik. Mudah-mudahan nanti kami bisa menerapkan model pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat atau karakteristik peserta didik. Dan di samping itu kami akan mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Iya betul sekali Pak. Ini Pak kira-kira pembelajaran yang akan Bapak rencanakan ini kapan kira-kira akan dieksekusi Pak? Mudah-mudahan kami akan secepatnya untuk menjalankan atau mengeksekusi rencana pembelajaran yang akan kami laksanakan ini. Mungkin Jadi di semester 2 ya Pak, karena sekarang sudah masuk ulangan juga ya Pak. iya, kami mungkin laksanakannya di semester 2 karena memang sekarang sudah tahap pelaksanaan penilaian akhir semester. Jadi mungkin akan dilaksanakan tepatnya mungkin di semester 2, Pak Bobi. Jadi mantap itu Pak kalau menurut kami. Karena satu kan siswa sudah liburan juga Pak. Jadi di awal semester kan Pak Ipal tampil dengan gaya pembelajaran yang baru, yang menyenangkan, mungkin yang lebih berbasis IT. Saya kira mungkin pembelajaran minat belajar siswa cenderung akan lebih meningkat Pak kalau seperti yang Bapak rencanakan tadi. Ya, mungkin insya Allah mudah-mudahan Karena apa kadang Pak yang kami siswa butuh hiburan juga kan Pak. Kita guru juga kadang butuh hiburan juga. Jadi apa ya, kita bisa merancang selama liburan ini apa yang Bapak Rusipal tadi rencanakan, mungkin buat media-media, buat metode-metode yang berbasis IT atau yang lebih lebih menarik. modern lagi, lebih menarik Pak. Atau dalam bentuk karikatur mungkin lebih yang lebih pas lagi. Ya mungkin di antaranya mungkin kami akan membuat media pembelajaran yang berbasis IT di samping PowerPoint, video, audio ya. Hmm. Atau juga mungkin game pembelajaran, game. Yo Game game-game. yang berbasis game tadi. Yo pakai Quizzes, pakai Kahoot itu juga lumayan Pak.
Karena siswa kita ini kan kadang apa ya, lebih mereka tuh lebih senang dengan kalau kita masuk ke dunia mereka, samakan dulu frekuensi kita dan sama mereka. Iya Pak Bobi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya rencanakan insya Allah akan terlaksana di semester 2. Jadi Iya, Pak. kami berharap siswa kami yang nanti mengikuti pembelajaran kami di kelas akan lebih termotivasi, lebih semangat, dan harapannya hasil belajar siswa kami akan lebih baik lagi ke Iya, depan. lebih baik lagi, Pak. Ya, semoga, Pak. Jadi tadi Pak Rusipal sudah melihat, jadi Pak Ipal juga sudah mengetahui kan tujuan Pak Ipal bisa ngobrol dengan kami di sini kan, Pak. Iya Pak Bobi. Jadi tujuan Pak Ipal itu kan untuk memecahkan masalah yang ingin kita kita selesaikan bersama-sama dari permasalahan Pak Ipal tadi kan. Ya, mudah-mudahan tujuan saya di awal dengan bertemu dengan Pak Bobi walaupun pada kesempatan ini melalui tatap muka secara maya. Iya, Pak. Jadi kami berharap permasalahan kami yang tadi yaitu rendahnya motivasi dan semangat belajar siswa kami sehingga hasil belajarnya menjadi rendah Jadi rendah, Pak. ya bisa teratasi. Iya, amin, amin. Nah, dengan rencana yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami susun, yang insya Allah akan kami laksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya di awal semester genap nantinya. Iya, Pak. Terima Jadi kasih semoga, Pak iya, Bobi. Pak. Ya, Jadi mudah-mudahan ini, Pak. Tadi kan Pak Ipal sudah berbicara tentang topik permasalahan Pak Ipal dari masalah-masalah tersebut, dan kita sudah berbicara panjang lebar, dan terakhirnya kan Pak Ipal sudah akan mengeksekusi pembelajaran ini pada awal semester genap ini. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak setelah ngobrol dengan kami di di pertemuan maya ini Pak, walaupun kita belum bertemu secara langsung ini Pak? Alhamdulillah Pak Bobi kami menjadi lebih lega dan apa yang menjadi permasalahan kami tadi sudah kami sampaikan dan kami sudah merencanakan tindakan yang akan kami laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang tadi kami sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kami rencanakan bisa terlaksana dan itu dapat mengatasi permasalahan yang kami hadapi yaitu rendahnya motivasi dan semangat belajar anak sehingga hasil belajar anak dalam pelajaran fisika itu selama ini menjadi rendah. Jadi harapannya dengan apa yang kami rencanakan dan nantinya akan mengatasi permasalahan yang kami hadapi ini. Terima kasih Pak Bobi Iya Pak. untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kami akan berbincang lagi dengan Pak Bobi untuk hal-hal yang mungkin dapat kami kolaborasikan dengan Pak Bobi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang akan kami laksanakan di kelas-kelas kami. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bobi. Iya Pak. Dan Pak Bobi sehat selalu. Sama-sama Pak. Jadi kami juga berterima kasih kepada Pak Ipal tadi sudah mau menceritakan permasalahan pembelajarannya, dan kami di sini Pak siap Pak, selalu siap untuk mendengarkan keluhan-keluhan baik dari Pak Rusipal sendiri maupun kawan-kawan yang lain. Jadi kita kadang ada permasalahan yang kita sendiri tidak bisa memecahkan. Kita sebenarnya mau menceritakan. Kalau kita ceritakan rame-rame, kadang permasalahan yang besar itu bisa berubah menjadi kecil, Pak. Dan semoga permasalahan yang Pak Ipal tadi alami bisa dipecahkan dan Bapak eksekusi pada awal semester genap nanti Pak, dan semoga pembelajaran itu menghasilkan pembelajaran yang lebih kondusif dan nilai-nilai siswa lebih meningkat. Amin Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Ya Pak. Baik Pak Bobi, mungkin itu dulu Ya Pak. untuk penyampaian kami pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Bobi, untuk berikutnya Pak Ipal nih mungkin coach. Pak sebagai coach ya, Pak Bobi sebagai coach ya. Iya. Ya. Jadi mungkin diawali dengan Pak Bobi dulu yang mungkin untuk Iya Pak. mengawali pertemuan kita di sesi kedua. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ipal. Selamat siang Pak Bobi. Ya, ini Pak, kami ini tadi lah sudah nyari-nyari Pak Ipal. Ini alhamdulillah walaupun dalam keadaan tatap maya kita masih bisa bertemu nih Pak. Ya alhamdulillah. Banyak hal yang sebenarnya yang ingin kami bicarakan sama Pak Ipal. Jadi ini Pak menyangkut tugas kami sebagai Wakahumas ini Pak. Jadi ini kan masuk ke semester akhir Pak, di Akhir semester semester 1. ganjil ya. Iya. Jadi kan di bulan 12 ini kan Pak akan keluar tentang eligible pendaftaran SNPMB siswa kelas 3 atau kelas 12 Pak. Iya. Nah, di mana seperti kita ketahui kan SMA ini kan Pak tujuannya untuk kuliah, bukan untuk bekerja. Iya. Nah, jadi tujuan kami ingin berbincang dengan Pak Ipal ini, kami ingin menemukan masalah atau solusi yang kami hadapi ini Pak, yaitu tentang sulitnya mengarahkan siswa ini untuk masuk ke perguruan tinggi Pak. Jadi apalagi kita di desa, di kampung ini kan Pak, jadi kadang orang tua itu kurang mendukung tentang bagaimana siswa atau anak-anak mereka ini. Padahal siswa-siswa kita ini kan Pak banyak yang punya potensi pada dasarnya. Tensi Tapi ya. Iya. iya, tapi kadang-kadang mereka ini kan sudah down dulu sama orang tuanya kan. Dan orang tua itu menganggap kalau pendidikan itu bukan yang prioritas, Pak. Iya, iya, iya. Jadi peranan di sini kan kita memang butuh betul-betul siswa kita ini harus kita dorong bagaimana mereka itu mau melawan, bukan melawan dalam konotasi negatif ya Pak. Melawan di sini kan melawan kebodohan, melawan kemiskinan yang sudah terjadi. Jadi jangan taman SMA berkebun, taman SMA merantau kerja di pabrik. Sedangkan apalagi sekarang kan banyak sekali kan Pak yang beasiswa yang dibuka. Nah, itu kadang kami masih menemui kesulitan. Jadi banyak sekali siswa kita ini yang kadang masih mendengarkan ucapan orang tua. Memang betul menurut orang tua itu kan betul. Tapi kadang ada sesuatu prinsip yang pada orang tua itu yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sekarang Pak. Itu Pak Ipan yang ingin kami bicarakan sebenarnya sama Pak Ipan. Nah, baik. Pertama kami Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Bobi yang sudah berniat atau bersedia untuk bercerita dengan Ya, Pak. Pak ya tentang permasalahan yang sedang Pak Bobi hadapi, yaitu bagaimana meningkatkan minat anak dan dukungan orang tua terhadap pelaksanaan SNBP ya, Iya Pak, SNBP, masuk ke SNBT perguruan tinggi di negeri. negeri ya, termasuk juga SNBT ya. Itu yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Bobi. Nah, dari apa yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Bobi permasalahan tadi, kira-kira menurut Pak Bobi apa kira-kira penyebabnya dari permasalahan tersebut menurut Pak Bobi? Kalau menurut kami Pak, mungkin yang pertama di sini rendahnya pengetahuan orang tua itu Pak. Orang tua mungkin. Orang Karena tua kita ya. kan kadang orang tua itu tadi kata kami Pak. Mereka itu menilai kalau pendidikan itu mahal, apalagi kalau untuk perguruan tinggi. Terus yang beasiswa segala macam itu kan mereka tuh kira-kira Pak sudah kalah dulu sebelum perang Pak. Jadi anaknya itu sudah di adjustment sudah sama SMA jadilah. Nah, jadilah. Kadang kan padahal di dunia sekarang apalagi dalam dunia digital sekarang kan kita bisa melamar
melamar ke perguruan tinggi tanpa harus datang langsung ke perguruan tinggi itu. Iya. Dan di sini juga kan sudah kita fasilitasi dari sekolah. Jadi kalau menurut kami yang pertama itu Pak, karena siswa kita ini pendidikan pertama itu di orang tua Pak. Jadi mereka itu belum akan mendengarkan apa yang dibilang oleh guru, tetapi mereka akan mendengarkan dulu apa yang dibilang sama orang tuanya dulu. Oh, baik. Jadi kalau menurut kami mungkin pemberdayaan orang tua mungkin Pak pada sekolah yang kurang. Bagus bagus itu Pak Bobi. Artinya Pak Bobi sudah sedikit mengidentifikasi, mengetahui pertama yang menjadi hambatan Iya Pak. itu karena memang orang tua yang masih berpikiran bahwa pendidikan tinggi itu mahal ya. Iya Pak. Iya. Dan orang tua belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara untuk masuk ke perguruan tinggi, termasuk Iya. juga beasiswa-beasiswa yang mungkin disediakan oleh pemerintah. Jadi kira-kira menurut Pak Bobi, apa yang bisa Pak Bobi lakukan untuk merubah mindset atau pemikiran orang tua terhadap yang selama ini yang mereka pahami bahwa pendidikan tinggi itu mahal, udah itu cukuplah dengan tamat SMA saja, setelah tamat SMA anak bisa mencari pekerjaan yang mungkin bisa menjadi pegawai pabrik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Bobi lakukan untuk merubah mindset orang tua sehingga mau mendukung anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama ke perguruan tinggi negeri? Kalau menurut kami Pak, ini kan kalau kita bicara tentang orang tua ini, apalagi masyarakat, kadang masyarakat ini kan mereka sudah tahu, tapi kalau belum ada hasilnya itu mereka masih belum percaya Pak. Oh iya. Jadi mungkin makanya kami di sini mau menggandeng alumni Pak dari SMA 1 Muara Pinang. Jadi maksud saya itu kan ada sosialisasi dari alumni. Nah, Iya, ini bagus loh, sekali. kalau misal dari Fakultas Kedokteran, kalau dari SMA 1 Muara Pinang itu kan ada yang kalau masuk Fakultas Kedokteran itu tidak harus berduit misalnya Pak. Jadi anak orang miskin juga bisa masuk ke sini. Yang Nah, Fakultas yang jelas Kedokteran itu ya. kan ada dulu asal punya bakat, punya minat dan mampu, siapapun bisa artinya Pak. Jadi kan kita selama ini misal kayak kedokteran itu kan cuma bisa diduduki oleh orang-orang yang ekonominya menengah ke atas kan Pak. Ya. Jadi kadang siswa kita yang punya kemampuan tapi ekonominya menengah ke bawah ternyata juga bisa mampu bersaing. Itu kadang. Jadi yang pertama itu saya mau gandeng Pak, Alumni ya. gandeng alumni. Yang kedua saya juga mau mensosialisasikan Pak sama orang tua. Jadi kan saya mau bicara secara empat mata, mungkin sama seperti saya bicara sama Pak Risifal sekarang kan. Jadi kan kalau kita bicara langsung itu kita lebih bisa masuk ke hati mereka. Kadang kalau kita bicara sifatnya forum itu Pak, mungkin mereka itu kan kadang terganggu atau tidak terlalu fokus sama apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kita bukakan hati mereka, mereka itu kan juga mau membicarakan kenapa sih anak mereka tuh tidak mau mereka kuliahkan. Kadang mereka itu kan walaupun kadang banyak ya Pak yang siswa itu kan orang tuanya lumayan ekonominya, tapi menengah ke atas ya. Menengah ke atas, tapi juga tidak mau dikuliahkan karena mereka tuh berpikir kalau biaya kuliah itu ya bisa dijadikan modal untuk dagang, untuk apa, beli kebun segala macam, kan tidak usah payah-payah. Oh iya. Tidak usah payah-payah apa namanya, belajar harus sekian tahun, itu juga kan harus cari kerja. Belum tentu juga langsung kerja kan. Iya. Jadi itu kita harus, menurut kami sosialisasi untuk yang kelas 3 ini sangat-sangat penting Pak. Karena kalau kita sudah bisa merubah mindset orang tua siswa kita, insya Allah kita mudah kalau untuk merubah mindset anak kita. Karena anak kita itu kan kalau orang tuanya sudah kita
kita didik, ke arahkan ke lebih maju, insya Allah anaknya tinggal kita poles lagi, tinggal kita masuki, kita kasih arahan, mudah merubah mindset anak. Karena pada dasarnya kan anak kita ini punya kemampuan dan memang mereka itu lagi seneng-senengnya belajar dan mereka tuh memang pengen pada dasarnya. Itu Mantap itu Pak Bobi. Jadi Pak Bobi ingin melakukan sosialisasi ya, melibatkan alumni ya, menghadirkan alumni langsung yang mungkin sekarang sedang melanjutkan pendidikan di tinggi atau pendidikan negeri. Nah, kayak tahun belakang Pak ada yang dari pelayaran Pak, alumni. Oh iya, pelayaran ya. Jadi itu kan ikatan dinas. Jadi orang tua kita ini kan kalau ikatan dinas langsung jadi PNS, gajinya besar kan. Jadi mereka tuh tertarik kalau itu. Itu bisa dihadirkan, bisa dihadirkan ke sekolah untuk membantu mensosialisasikan ke peserta didik termasuk juga ke orang tua. Satu lagi tadi Pak Bobi ingin mensosialisasikan dengan orang tua secara ini ya, individu ya. Iya, Pak. Dan dalam bentuk forum, artinya Pak Bobi mungkin menyediakan waktu tersendiri untuk bertemu dengan orang tua. Jadi walaupun tidak satu persatu, maksud saya Pak, minimal kelas per kelas Pak. Kelas per kelas ya. Dan terlalu ramai. Jangan terlalu ini jumlah yang terlalu besar ya. Iya Pak. Kurang efektif ya, bisa saja bisa. Bagus itu Pak Bobi, jadi mantap rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Bobi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan bisa bisa mengatasi permasalahan yang Pak Bobi ini alami atau Pak Bobi hadapi ya. Iya Pak. Di samping itu mungkin ada strategi lain yang mungkin Pak Bobi akan lakukan untuk meningkatkan jumlah siswa yang masuk yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di samping sosialisasi melibatkan alumni tadi, sosialisasi secara dengan orang tua dalam jumlah yang terbatas. Mungkin ada lain, mungkin kalau menurut kami Pak, kalau kita gandeng pihak masalah beasiswa tadi kan Pak Bobi sempat menyampaikan mengenai orang tua yang mungkin secara ekonominya memang ada yang mungkin ekonominya lemah. Iya Pak. Mungkin Pak Bobi bisa juga ada strategi lain untuk memberikan pemahaman dengan orang tua bahwa untuk melanjutkan perguruan tinggi tidak mesti harus berduit ekonominya yang menengah ke atas saja, tapi yang ekonominya menengah ke bawah juga bisa. Jadi bisa sekarang Pak. Jadi mungkin Pak Bobi bisa apa yang mungkin Pak Bobi bisa lakukan untuk orang tua yang ekonominya menengah ke bawah ini. Mungkin Pak kalau untuk ekonomi yang lemah ke bawah ini Pak mungkin nggak bisa kalau kita nak dibuat jadi forum Pak. Mungkin memang harus ada pendekatan khusus. Karena biasanya Pak kalau ekonomi yang menengah ke bawah ini mereka ini kan lebih hatinya itu mudah terkena Pak itu nah. Jadi kalau mudah ciut ya. Iya, mudah ciut. Jadi kita harus memang lebih ekstra kalau untuk yang hal-hal yang harus secara pribadi atau personal ya. Iya. Karena untuk urusan ekonomi ini kan Pak butuh komitmen antara orang tua sama anaknya itu. Karena setelah kita juga kan dulu pernah kuliah. Jadi walaupun ada beasiswa itu kan yang namanya kuliah itu masih kurang tuh lah Pak. Pasti kurang. Masih butuh biaya lainnya. Biaya lain. Jadi kita juga memang harus lebih lebih meyakinkan lah Pak, meyakinkan orang tua yang ekonominya melemah ke bawah ini. Bagus itu Pak Bobi. Mari jangan dulu masuk ke sini. Jadi itu mungkin menurut Pak. Bagaimana Pak Bobi sudah selesai? Untuk rencananya mudah-mudahan apa yang Pak Bobi rencanakan tadi bisa terlaksana. Nah, kira-kira setelah Pak Bobi menyampaikan tujuan Pak Bobi bertemu dengan saya pada saat ini, Bobi sudah mengidentifikasi penyebab permasalahan dan menyusun rencana aksi.
kira-kira apa komitmen yang akan Pak Bobi laksanakan ke depannya? Ya, kami berterima kasih, sangat terima kasih sama Pak Ipal. Jadi di sini kami bisa berbagi tentang permasalahan yang sedang kami hadapi, dan saya merasa lega, Pak. Jadi saya merasa permasalahan saya ini sudah berkurang karena sudah disampaikan juga sama Pak Rusipal kan. Dan komitmen kami ke depannya, Pak, cuma satu sebenarnya, biar siswa-siswa kita ini kan sayang, Pak, punya potensi yang besar tapi kadang tidak disalurkan. Jadi Iya, kita itu kan kadang mendam punya emas tapi tidak digali, Pak, itu nah. iya, iya. Jadi kami sangat menyayangkan, dan kita sebagai pendidik, menurut kami, Pak, kesenangan seorang guru itu, Pak, ketika melihat anak didiknya itu berhasil, Pak. Iya. Cuma itu. Bagus Mungkin Pak Bobi. itu, Pak, yang itu perlu kami garis bawahi. Dan kami Bagus. berterima kasih sama Pak Ipal sudah mau mendengarkan curhatan kami dan sudah mau memberikan arahan dan berbagi tentang pengalaman Pak Ipal juga dengan kami. Dan kami mohon untuk kedepannya Pak Ipal bisa terus untuk mendampingi kami dan bisa memberikan arahan-arahan, dan kami akhiri Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Bobi. Ya, Pak. Dengan senang hati. Jadi mungkin di lain kesempatan kami dengan tangan terbuka siap untuk mendengarkan Pak Bobi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin Bobi hadapi, baik itu di kelas ataupun dalam pelaksanaan tugas Pak Bobi sebagai Wakahumas. Ya, mudah-mudahan komitmen Pak Bobi tadi bisa terwujud, bisa terlaksana, dan mudah-mudahan Pak Bobi kedepannya akan bisa membantu peserta didik, termasuk juga orang tua, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat perguruan tinggi atau universitas. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Bobi sudah mau berbagi atau menyampaikan permasalahan dengan kami, dan mungkin lain kesempatan kita akan ketemu lagi, bisa bertatap muka secara maya ataupun secara luring untuk hal-hal yang mungkin demi kemajuan pendidikan di SMA 1 Muara Pinang ke depannya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Ipal. Sama-sama Pak Bobi. Mudah-mudahan Pak Bobi sehat selalu ya. Iya, Pak. Pak Ipal juga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Bobi ya, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.